Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Apakah sehat? Kabar baik. Semangat? Semangat. Kalau sudah semangat, baru bisa kita mulai belajar. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan dalam hal kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini. Kemudian salawat serta salam, mari kita haturkan, kita persembahkan buat junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk awal dari pembelajaran hari ini, kita mulai dari kegiatan berdoa. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Disilakan. Pak Faru Rozi, Ananda Faru Rozi, silakan. Baik, kita semua sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita, itu agama Islam. Berdoa dimulai. Selesai. Mari salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari kalian semua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pokok pelajaran hari ini, pertama-tama Bapak mau mengecek kehadiran siswa sekalian. Faru Rozi hadir? Hadir, Pak. Anna Sophia hadir? Anna Sophia? Hadir, Pak. Hadir. Andri Handayani? Hadir, Pak. Aisyah? Hadir, Pak. Andi Hermanto? Andi? Izin keluar dari Pak. Oh, Andi lagi keluar, Pak. Oke, baik. Untuk kehadiran hari ini Bapak rasa sudah hadir semuanya. Kalau Bapak lihat, tidak ada yang absen. Terima kasih. Kemudian, untuk melatih konsentrasi belajar kita pada hari ini, coba semua anak-anak sekalian, coba tangan keduanya diletakkan di atas. Satu di kepal, satu dibuka. Oke. Ini untuk melatih konsentrasi kita belajar nantinya. Yang di kepal adalah matahari, kemudian yang dibuka adalah bulan. Ketika Bapak bilang matahari, maka tunjukkan yang di kepal. Kemudian ketika Bapak bilang rembulan atau bulan, tunjukkan yang tangan yang dibuka. Paham semuanya? Paham, Pak. Insyaallah, Pak. Matahari. Fitri kurang fokus. Matahari. Rembulan. Matahari. Rembulan. Matahari. Matahari. Aisyah. Matahari. Bulan. Matahari. Bulan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa fokus pada pembelajaran pada hari ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan hari ini, Bapak ingin bertanya tentang hal-hal yang ada pada gambar berikut. Adapun pertanyaannya adalah, kira-kira menurut Ananda sekalian, apakah tujuan dari berpakaian sesuai dengan gambar-gambar yang tertera berikut ini? Pertama, yang sebelah kiri. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Apa tujuan berpakaian menurut kalian? Saya, Pak, untuk aurat, Pak. Untuk menutup aurat. Aurat. Menutup aurat.
Menutup aurat, Silakan Pak. Andra ini. Untuk menutup aurat, Pak. Oke, kita kunci dulu jawabannya untuk menutup aurat. Apakah ada yang lain? Apa tujuan berpakaian? Biar nampak gagah dan cantik, Pak. Ya, Ya. ini jawaban baru dari Edi. Terima kasih. Yaitu tujuan berpakaian adalah biar nampak gagah dan cantik. Apakah ada yang lain lagi? Tidak? Saya, Pak, ada, Pak. Untuk melindungi diri dari sinar matahari, Pak. Oke. Saya, Pak. Pak, saya, Pak. Menjauh. Fitri, Saya, Pak. Fitri, silakan. Aisyah, Fitri. Saya untuk menjaga kehormatan dan keselamatan diri para wanita saat beraktivitas. Oke, terima kasih. Untuk Aisyah, silakan Aisyah. Menjauhkan diri dari pandangan nafsu syahwat, Pak, laki-laki. Oke, terima kasih. Bapak rasa untuk saat ini kita cukupkan dulu pertanyaannya sampai di situ. Kita simpulkan dari sini ada beberapa jawaban yang bisa kita ambil. Pertama, fungsi atau tujuan berpakaian adalah satu, menutup aurat. Yang kedua adalah melindungi diri. Ketiga adalah untuk menjauhi dari pandangan nafsu syahwat. Dan yang terakhir adalah untuk tampilan agar tampak cantik dan gagah. Itu adalah tujuan berpakaian kalau kita pandang secara umum atau global. Nah, kira-kira kalau menurut Ananda sekalian, bagaimana tujuan berpakaian menurut syariat Islam? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Andri, silakan. Ya. Menutup aurat sesuai Islam yaitu yang tidak membentuk lekuk badan, Pak. Oke, terima kasih. Kita singkat saja, sudah Bapak rasa jawabannya sudah memenuhi kriteria, yaitu sesuai syariat Islam, tujuan berpakaian adalah menutup aurat agar tidak tampak apa yang seharusnya tidak tampak, yaitu lekuk tubuh. Kira-kira sudah paham semuanya tentang pakaian ini, tujuan berpakaian? Ya, Pak. Eni, sudah paham Eni? Paham, Pak. Suara ini hilang, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, untuk materi pokok pembelajaran kita pada hari ini, yang akan kita pelajari adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Dan sub pokok bahasannya atau materi pokok yang akan kita bahas pada kali ini dengan waktu yang singkat adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Adapun tujuan kita mempelajari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 pada hari ini ada 3. Yang pertama, kalian peserta didik diharapkan dapat pertama mengemukakan dalil nakli tentang berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Kedua, peserta didik yaitu kalian dapat menggunakan dalil nakli tentang berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan kita belajar adalah kalian dapat mengkategorikan contoh perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai dasar dalam berbusana muslim dan muslimah. Kira-kira sudah mengerti tentang tujuan kita mempelajari materi pada hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Dan Patan, sudah paham? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Adapun kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah mencermati bacaan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, mencermati arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dan yang ketiga, kegiatan kita adalah
menjelaskan isi kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Tolong perhatiannya dengan saksama. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna. Zalika adna ayyu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan membentuk kelompok diskusi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Bapak bagi langsung, kita adakan 3 kelompok di sini, yaitu kelompok 1 dimulai dari Ana Sofia, Aisyah, Andriani, Andi Hermanto, dan Bujang. Kemudian kelompok 2, Edi Wahyudi, Eni Nirwana, Fatan, Faru Rozi, dan Fitri Hidayati. Untuk kelompok 3, dimulai dengan Anggraini, Gusniati, Aisyah, dan siapa yang Bapak belum sebutkan namanya yang di sini? Oji, Pak. Oh ya, Pak Rozi. Baik, untuk tugasnya, ketiga kelompok ini, Bapak minta, yang pertama, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok. Silakan diskusikan. Yang pertama, silakan tulis bacaan dan arti Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti akan dipresentasikan oleh salah satu wakil kelompoknya. Kemudian, yang kedua, silakan baca wacana yang Bapak tampilkan dan silakan dijawab tentang pertanyaannya, yaitu bagaimana menurut pendapat kalian tentang menutup aurat itu bagian dari hak individu, bukan kewajiban. Silakan kemukakan dengan argumentasi yang bersumber kepada Al-Quran yang telah Bapak jelaskan tadi. Untuk yang ketiga, silakan kalian tuliskan beberapa manfaat dari menggunakan jilbab sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Untuk itu, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan. Nanti Bapak minta dalam waktu 15 menit kita kumpulkan hasil diskusi setiap kelompok. Paham atas tugasnya tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik. Sudah selesai apa belum? Belum, dikit lagi, Pak. Ya, silakan. Apakah nampak tampilan slide-nya ini? Oh, jelas, Pak. Bagus. Sudah ya? Nah, ya. Ini soalnya berkaitan dengan tugas kalian nanti. Yang pertama, kalian suruh tulis. Nanti silakan presentasikan bacaannya. Setiap kelompok diwakilkan oleh 1 orang. Untuk tugas artikelnya, wacananya nampak?
Tampak, Pak. Nampak, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaannya ada pada bagian ini. Dan pertanyaan yang ketiga itu adalah beberapa manfaat menggunakan jilbab berdasarkan Quran surat Al-Ahzab. Baik, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 1 terlebih dahulu. Bapak minta untuk kelompok 1 ini menampilkan jawaban dari lembar kerja yang pertama, yaitu Quran surat Al-Ahzab ditulis beserta artinya. Di sini kita tampilkan dengan cara membacanya. Silakan Andi atau Bujang. Baik, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan aurat ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas presentasi yang telah ditampilkan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Bujang. Kemudian untuk kami bisa nambah, Pak. nambah apa ini? Silakan. Kami nambah penjelasan kandungannya bisa, Pak? Ya, nanti Boleh. Bapak ada. Nanti boleh. Oh iya. Untuk saat ini Nanti kita ya? kerjakan kerjakan Ini itu dulu terlalu lembar bersemangat kerjanya. tuh, Pak. Ini siswa Iya. yang paling bersemangat di Iya, kelas Pak. kita ini. Ini itu mentang-mentang apa ranking 1 di kelas. Ya, mudah-mudahan bisa Kan pergi dipertahankan satu, ke Pak depannya. Edi. Ke depannya bisa dipertahankan. Salam. Oke, untuk kegiatan selanjutnya silakan kelompok 2 menjawab Mana apa bisa kira-kira jawaban dari wacana yang telah Bapak tampilkan. Silakan Edi. Ada yang beranggapan ini soal tadi ya, Pak ya. Ada yang Ya, beranggapan bahwa bagaimana menurut itu- pendapat kalian? Ya, Ya, bukan kewajiban. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bahkan argumentasi yang bersumber dari Al-Quran. Kalau menurut kelompok kami, Pak, dari kelompok 2, berdasarkan Ya. Quran yang telah dibacakan oleh kelompok 1 tadi, bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban, bukan yang lainnya, bukan untuk gaya-gayaan ataupun untuk modis, bukan, tapi adalah kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, dari kelompok 2. oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Boleh kita kasih aplaus atas jawaban dari kelompok 2 ini? Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, diwakili oleh kelompok 3. Kira-kira manfaat apa yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini? Sebutkan beberapa manfaat. Silakan dari kelompok 3 yang mewakilinya siapa? Kelompok 3 mana suaranya ini? Faru Roji. Parul itu tidur tuh, Pak. Faru Roji ini kemana nih? Begadang malam tuh, Pak. Itu Fitri ada, Fitri? Silakan Fitri, bisa dijawab. Atau Anggra ini? Baik, Pak, saya akan menjawab. Kami dari kelompok Ya. 3 akan Oke. menjawab beberapa manfaat menggunakan hijab. Yang pertama, Berdasarkan Quran surat Al-Ahzab tadi ya. ya Pak. Yang Ya. pertama, kalau dari segi agama berarti untuk menutup aurat.
Yang kedua, untuk mudah dikenali, Pak. Oke. Adapun manfaat menggunakan hijab untuk segi kesehatan, yang pertama yaitu terhindarnya dari sinar matahari, melindungi tubuh kulit dari penyakit. Jadi kalau manfaatnya dari segi agama, menggunakan hijab itu kita terhindar dari penyakit kulit. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban Saya, Pak. Anda ini? Saya, Ya, Pak. silakan Fitri. Yang pertama yaitu Ya. manfaatnya terlindung dari sinar matahari langsung. Oke. Yang kedua mencegah penyakit kulit. Oke. Yang ketiga mencegah kanker kulit. Yang keempat Wah, mencegah bagus. flek hitam. Yang Ya. kelima mencegah penuaan yang keriput pada dini wanita pada kulit. Mencegah munculnya bentik-bentik pada kulit. Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari kelompok 3 ini terlalu bersemangat sampai jawabannya sangat luas jawabannya. Itu pintar-pintaran kelompok 3 tuh. Ya. Ana, Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan dari hal ini, Ana? Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Ana. Itu mengenai jawaban teman tadi mengenai yang apa namanya? Menutup Yang aurat. hijab itu digunakan untuk apa ya? Untuk perawatan diri, kemudian untuk terhindar dari sinar matahari. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana caranya untuk jilbab itu untuk menghindari yang namanya panas, sedangkan pakai jilbab kan panas Pak. Ya. Kok dibilang juga jilbab itu menghindari terik panasnya matahari. Oke. Pertanyaannya untuk Fitri. Oke, silakan Fitri, bisa dijawab kira-kira? Anggra ini? Iya, Pak. Ya, jawab apa pertanyaan dari Ana bisa dijawab atau tidak? Mengapa katanya tadi hijab itu untuk menghindari Untuk kita dari sinar menghindari matahari? terik matahari, sedangkan Iya. kalau pakai jilbab kan panas. Karena kan matahari itu cahayanya sangat panas. Jadi dengan adanya kita berhijab tadi secara tidak langsung dari segi kesehatan, itu kita melindungi kulit kita dari sinar matahari tadi Pak, biar tidak terik gitu. Maksudnya tidak kepanasan, tidak Oke. melepuh istilahnya gitu. Nah, Oke. manfaatnya. Bagaimana Ya, baik, Ana? Pak. Paham Pak. Bisa Paham. mengerti? Oke, terima kasih. Maaf, Bapak. Baiklah Nanda. 10 menit lagi, Pak. Ya, baiklah Nanda sekalian. Setelah lembar kerja peserta didik ini kalian kerjakan dan setelah kita presentasikan setiap kelompok, di sini kita akan mencoba menyimpulkan kira-kira apa sih jawaban dari kalian ini yang bisa diambil jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini. Ada yang bisa mengambil kesimpulan kira-kira isi kandungan apa yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang bisa kita jadikan pedoman bagi umat muslim terutama perempuan yang muslimah. Ayo Pak. Ya, silakan. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang perintah untuk memakai jilbab. Jadi sebagai orang muslimah kita diperintahkan untuk menutup aurat karena untuk menghindari dari fitnah ataupun dari syahwat. Terima kasih jawaban dari Anggra ini. Silakan berikan tepuk tangannya Nanda sekalian atas keberaniannya menjawab. Ada lagi yang lain? Bisa menyimpulkan tambahan? Ada? Baik, kalau tidak Bapak simpulkan secara global untuk melengkapi jawaban dari Anggra ini tadi. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini yang bisa menjadikan pedoman bagi kita umat Islam. Yang pertama, menggunakan atau mengenakan jilbab bagi perempuan muslimah itu bukan saja sekedar hak individu. Namun di atas agama Islam itu adalah merupakan suatu kewajiban di mana
tidak ada toleransi baginya. Bukan atas dasar hak individu, melainkan menggunakan jilbab adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam, terutama yang perempuan. Berikutnya, adapun manfaat yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, ada dua hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang kedua, dengan menggunakan jilbab menutup seluruh tubuh perempuan muslimah, maka yang pertama mereka akan mudah dikenali. Maksudnya, akan mudah membedakan antara mana umat Islam, mana yang bukan umat Islam. Dan manfaat yang kedua, yang terpenting adalah agar perempuan muslimah itu tidak mudah diganggu. Seperti kata Anggraini tadi, yang katanya tadi tidak menampakkan lekuk tubuh. Jika jilbab itu ditutupkan ke seluruh tubuh, maka lekuk tubuh perempuan itu tidak akan nampak, sehingga akan mengurangi dampak godaan kepada laki-laki yang memandangnya. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini, itu yang Bapak bisa simpulkan. Yang pertama, memakai jilbab adalah suatu kewajiban, yang mana manfaatnya adalah agar mereka mudah dikenal, yaitu perempuan muslimah. Dan yang kedua, agar perempuan muslimah itu sendiri tidak mudah diganggu. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini, Bapak rasa cukup. Sebelum Bapak tutup, kita kasih aplaus untuk kawan-kawan kalian yang telah bersemangat dalam menjawab aktivitas diskusi kita hari ini. Silakan. Baik, untuk pelajaran berikutnya, tugasnya adalah silakan kalian cari ayat Al-Quran atau hadis yang terkait dengan berpakaian. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bengki. Ya, sama-sama Pak. Sudah tampil 3 orang ya. Sudah tampil 3 orang, tinggal 2 orang lagi. Kita nih harap bersabar ini. 2 orang lagi hari ini. Cuma mungkin yang jadi catatan ini secara umum aja ya. Secara umum, bukan hanya untuk 1 orang. Dari 3 kali penampilan tadi. Itu yang perlu juga kita latih itu adalah keterampilan ketika menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu enggak selalunya harus tampil. Ya kadang-kadang share screen-nya kita stop, ya kadang-kadang kita tampilkan lagi. Jadi itu keterampilan ini kan evaluasi buat kita semuanya. Ya Pak. Ya buat kita semuanya ketika menggunakan PowerPoint. Jadi ada waktunya kita stop share screen-nya, ada waktu kita share screen, tidak selalu harus tampil. Yep. Ya. Misalnya waktu bagi kelompok, mungkin sudah disiapkan dulu, baru di share screen, sudah disebutkan pembagian kelompok, kemudian tutup lagi share screen-nya. Ya, gitu. Jadi secara umum sudah sangat baik ya, itu kan perbaikan-perbaikan yang bisa kita jadikan masukan ya untuk kita semua pada periode yang akan datang. Mungkin itu saja kita. Ini waktu kita ini berapa menit lagi nih ketua kelas? 3 menit lagi Pak. Di Zoom itu? 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi. Ya. Cukup untuk review dari ya, berarti kalau sudah 3 menit lagi mungkin ya. Mungkin Ibu Jas mau memberikan masukan, silakan Ibu Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama seperti yang Pak dosen ceritakan tadi, selanjutnya sudah dianggap bagus dan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, ya. Ya. Ya oke, mungkin apa namanya karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita keluar dari apa namanya Zoom yang ini. Ya mungkin ya kita masuk. Cuma ada sebelum mati ini ada kita sepakati dulu ini. Ini ada kemungkinan ini kita masuk pada waktu zuhur. Jadi sebaiknya kita tidak stop, kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu. Habis Pak dosen ya.
Ya, Atau siap, gini aja lah untuk sekali ini. Untuk sekali ini bikin tem waktunya bukan tinggal ngelik aja. Bisa enggak Ketua Kosma? Atau sudah dibikin ya Zoom-nya Kosma? Apa namanya? Linknya. Halo? Suaranya Pak Edi. Ya, bisa Pak. Nanti kan artinya mau habis, Ya, linknya kita udah siap. Itu ya Pak? Ya sudah dibikin link Zoom-nya untuk yang berikut. Sudah Pak, kayaknya sudah. Yang berikut sudah, Sudah. tinggal masuk. Sudah. Untuk yang terakhir Ya, nanti berarti bisa. kita keluar. Ya. Berarti kita keluar lagi ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya, Ya, Pak. keluar lagi, kita masuk ke link yang berikutnya. Ya, terima kasih Ya Pak. ya atas partisipasi semuanya. Oke.